يا معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمهم الله، روي عن النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد نظرون، أنفسوا واسمعوا وأتيئوا رحمكم الله، أنفسوا واسمعوا وأتيئوا رحمكم الله، أنفسوا واسمعوا وأتيئوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الحمد لله الذي أعز من أطاعه واتقاه، وأذل من خالف أمره وعصاه، وخص بالفلاح من أخلص له في طاعته واستهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره وآواه واقتضى آثره واتبع هداه. وبعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan beribadah yang mulia kali ini, marilah kita bersama-sama berikhtiar
berikhtiar untuk terus menjaga keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas amal saleh, dan berupaya dan terus berlatih meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal tersebut, semoga kita terus mampu bertahankan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tiba waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ibadah salat Jumat kali ini kita berada pada tanggal 30 Ramadan 1444 Hijriah. Di akhir Ramadan ini semoga ibadah kita selama bulan Ramadan diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bersua kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat zahirah wa batinah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa syurratul muslimin rahimakumullah. Besok kita telah memasuki bulan Syawal 1444 Hijriah. Setiap bulan Syawal kita ketahui sudah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia untuk kita saling bersilaturahmi, saling meminta dan memberi maaf, atau terkhusus kalau di Indonesia ada yang namanya ajaran halal bihalal. Memang harus kita sadari betul bahwa tradisi yang baik ini sangatlah kita butuhkan serta penting bagi kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau, dzambun la yughfar wa dzambun la yutraf wa dzambun yughfar. Fa ammal ladzi la yughfar fasyirku billah wa ammal ladzi yughfar fa dzambun bainahu wa bainallahi azza wa jalla wa ammal ladzi la yutraf fa dzulmul ibadi ba'dihi ba'd. Dalam hanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa yang diampuni oleh Allah, yaitu dosa yang disebabkan oleh perbuatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bermaksiat kepada Allah, atau melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa ini dapat diampuni oleh Allah ketika seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dari kesalahan apa yang telah dilakukan tadi. Dan yang ketiga adalah dosa yang mendapatkan balasan dari dosa-dosa tersebut. Dosa tersebut tetap tertinggal, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memohon maaf kepada orang-orang yang dizalimi, yang zalim kepada sesama. Dosa inilah yang nantinya tidak akan diampuni, yang akan tertinggal sampai kalau tidak mendapatkan maaf dari sesama akan tertinggal sampai di akhirat nanti. Maka sekali lagi sangat bagi kita bagi dunia lebih-lebih nanti kehidupan di akhirat yang abadi. Serta Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan keutamaan dan fadilah saling memaafkan kepada orang lain. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, salatun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah tu'ti man haramaka wa ta'fu 'amman zalamaka wa tasilu man qata'aka. Tiga perkara yang apabila sedang memudahkan hisabnya kepada orang tersebut kelak di yaumil qiyamah, dan Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus terdapat dalam seorang tersebut? Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, suka memberi kepada orang yang mengharamkan pemberiannya kepada kita. Dengan kata lain, dermawan kepada orang yang pelit terhadap kita. Memang yang demikian merupakan perbuatan yang berat, karena lumrahnya, wajarnya adalah ketika seseorang dermawan suka membantu kita, maka kita juga akan membalas kebaikan dengan berbagai pemberian juga. Tapi justru Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita juga ikhlas memberi, membantu orang yang pelit terhadap kita. Yang
kedua adalah waka'fu amman zalamana, yaitu memaafkan orang yang senantiasa zalim kepada kita. Sama halnya dengan yang pertama tadi, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kita agar mampu berlapang dada, memaafkan orang yang zalim kepada kita, baik orang tersebut telah meminta maaf ataupun tidak meminta maaf. Dan yang terakhir dan ketiga adalah qat'ul masyarakat, yaitu menyambung silaturahmi pada orang yang memutuskan hubungan pertemanan, persaudaraan ataupun apapun dengan kita. Hal yang demikian juga membutuhkan kelapangan dada yang luar biasa. Contohnya, ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak mau bersyukur sapa lagi dengan kita harus mampu mengawali dengan senyuman serta memulai bersyukur sapa dan menyambung kembali silaturahmi yang telah terputus. Ataupun mungkin ada saudara ataupun teman yang karena suatu masalah hingga menyebabkan kesalahpahaman, hingga timbul konflik, berseteru dan sebagainya, sampai terputus tali silaturahim. Maka berdasarkan hadis tersebut di atas, kita harus mampu menghilangkan dendam, benci dan sebagainya, dan kembali menyambung silaturahim dengannya. Ma'asyiral muslimin wa suratan rahimakumullah. Tentunya ketika hal tersebut sangatlah berat, tapi bisa menjadi ringan jika dibandingkan dengan keutamaan fadilah yang kita dapat kelak di yaumul qiyamah. Karena beratnya kelak yaumul qiyamah tidak ada lagi pertolongan kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak, harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka dari itu, pada kesempatan beribadah yang mulia ini, semoga kita mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita dari dendam, amarah dan sebagainya. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang mudah memaafkan dan ringan untuk meminta maaf, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, yang selamat dari berbagai macam penyakit hati. Semoga semua ibadah kita selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhasil mendapatkan rahmat, ampunan dan pembebasan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini juga bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga di tahun berikutnya kita masih ditakdirkan bersumber kembali dengan indahnya Ramadan, serta kita mendapatkan anugerah husnul khatimah kapanpun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdalil ayyam wal a'yad wa khassahu bi sa'ati ad-du'a fiha mujabun masmu' bil hadir wal bad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbul 'ibad. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. صلى الله عليه وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وأكثروا من الصلاة على نبيكم ويعلم لكم موضعا ويغفر لكم مآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي السوء المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله بكم ولذكر الله أكبر.